Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menyaksikan video aksi nyata Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Imelda Fronika. Saya guru di SMP Uswatun Hasanah, Pesantren Terpadu Serambi Mekah, Padang Panjang. Aksi nyata ini merupakan bentuk pengaplikasian setelah saya melakukan pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Aksi nyata ini akan membahas topik 1 pada platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang Merdeka Belajar, di mana kita akan memahami tentang gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pada topik 1 ini, kita akan mempelajari 5 modul. Di modul pertama, kita akan mempelajari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa merefleksikan diri dengan peran sebagai pendidik. Selain itu, kita juga harus mampu memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita nantinya di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Oleh karena itu, untuk menggali karakteristik peserta didik dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu menggali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Selain itu, kita juga dituntut untuk selalu belajar secara mandiri, untuk terus mengembangkan potensi sehingga bisa mengantarkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang merdeka. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Sehingga, guru berperan sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Di dunia pendidikan, dikenal sebuah semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus memberikan teladan yang baik agar anak didiknya memiliki perilaku yang baik pula. Semboyan yang berikutnya, Ingmatyo Mangun Karso, berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik, hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Dan yang terakhir, Tut Wuri Handayani, memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Banyak orang beranggapan bahwa mendidik dan mengajar merupakan hal yang sama. Padahal, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka,
dalam pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Selanjutnya, yang bagian ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap peserta didik terlahir dengan karakter dan kepribadian masing-masing dan berbeda. Oleh karena itu, di dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah kodrat murid, di mana segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat yang ada, di antaranya kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Maka tugas kita sebagai guru memastikan bahwa segala dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Kemudian, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana asas Trikon tersebut yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya yang keempat, tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai seorang pendidik, kita hanya tidak menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan materi yang kita ampu, tetapi kita juga dituntut untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa kita. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti, di mana budi berarti ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti berarti ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti tidak hanya terbentuk dari lingkungan sekolah, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke modul yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi seorang guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Murid di generasi natif digital hidup di era kemajuan, sehingga mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, relatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baiklah Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai paparan topik 1 di Merdeka Belajar. Untuk itu, saya memohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengisi umpan balik aksi nyata ini. Bapak Ibu guru bisa menuliskan umpan balik terhadap materi yang telah saya sampaikan melalui kolom komentar ataupun melalui link yang sudah ada tertera di deskripsi. Atas perhatian dan bantuan Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.